Selanjutnya mengenai ruang baris, ruang kolom, dan ruang nil pada matriks. Misalkan ya, saya mempunyai matriks berukuran M kali N, matriks A di sini, maka vektor-vektor berikut ya, R1 yang terdiri dari entry matriks A11, A12 sampai A1N, kemudian vektor R2 yang terdiri dari entry matriks A22, A21, A22 sampai A2N, dan seterusnya. Ini dinamakan sebagai vektor baris dari A. Sedangkan vektor-vektor berikut ini dinamakan vektor kolom dari A. Ya. Jadi vektor kolom C1 itu entry-nya adalah A11, A21, dan seterusnya sampai AM1 ya. Kemudian dan seterusnya. Ya. Nah, jadi yang disebut dengan ruang baris dan ruang kolom apa? Nah, kita lihat definisinya di sini. Jika A adalah suatu matriks berukuran M kali N, maka subruang Rn akan terentang oleh vektor-vektor baris A. Oke, dan dinotasikan dengan baris A, atau ini dari Inggrisnya row A, dan dinamakan sebagai ruang baris dari matriks A. Ya. Nah, jadi sekali lagi matriks A-nya berukuran M kali N. Nah, di dalam matriks itu ada subruang. Nah, subruang yang direntang oleh vektor-vektor baris A dinamakan subruang Rn. Ya. Ingat, terentang oleh vektor baris. Ya, dinamakan subruang Rn, dan subruang Rm akan terentang oleh vektor-vektor kolom A. Ya, dinotasikan dengan kol A atau kolom A ya. Dan dinamakan ruang kolom dari matriks A. Nah, kemudian ruang solusi dari sistem persamaan homogen matriks A dikalikan vektor X sama dengan 0 yang merupakan subruang dari Rn ya. Oke, dinotasikan dengan nul A, disebut sebagai ruang nul atau null space ya dari matriks A. Punya teorema di sini ya. Jika ada matriks tertentu namanya matriks R, ini sudah dalam bentuk baris echelon ya, maka ya baris vektor dengan leading 1 ya pada baris vektor non-zero akan membentuk satu basis untuk ruang baris dari R. Dan kolom vektor dengan leading 1 dari row vectors ya akan membentuk kolom space untuk R. Oke. Kita lihat saja contohnya seperti ini ya. Jadi contoh di sini ada satu matriks yang sudah dalam bentuk echelon ya. Dalam bentuk echelon itu maksudnya ya di ujung sini satu ya. Kemudian untuk baris yang di bawahnya maka satu ada di mundur ke belakang ya. Kemudian baris yang di bawahnya jika ada di belakang, satunya ada di belakang dari posisi baris satu pada baris ke sebelumnya ya. Oke, ini adalah dalam bentuk echelon matriks, maka sesuai dengan teorema basis untuk ruang baris ya. Ini tadi ya. Nah, ini adalah basis untuk ruang baris ya. Oke. Adalah ya R1 kita cari di echelon ini ya. Echelon baris ini yang leading one-nya 1 ya, itu merupakan ya, yang leading one 1 di sini ya. Oke. Jadi ini adalah R1, ini R2, ini R3 ya. Jadi ini adalah vektor basis, ada 3 vektor basis untuk ruang baris dari matriks R. Nah, untuk
ruang kolom ya, basisnya apa? Nah, basisnya kita cari juga ya. Oke. Kita lihat di sini ya. Jadi ada ini ya, kolom pertama ini ya. Ini merupakan basis, kita cari yang ada satunya ya, ada leading satunya. Berarti ini adalah kolom basis, basis untuk ruang kolom R ya. Ini, dan ini. Selanjutnya bagaimana kalau jadi kalau barisnya atau matriksnya bukan merupakan echelon ya, bukan merupakan baris echelon yang pertama ya. Yang pertama ini saya buat dengan OBE ya, saya didapatkan baris seperti ini, baris echelon ya. Ya, dari ini terus ke sini ya. Nah, ini matriks ini kita beri nama R ya, matriks R. Oke. Sesuai dengan teorema, maka vektor basis dari ruang A adalah ini, baris ini, kemudian baris ini, nah kemudian baris ini. Lalu vektor kolom untuk basis ruang kolom bagaimana? Nah, ini berbeda dengan yang tadi ya, karena matriks A-nya ini ya. Jadi kita akan membuat basis yang menggunakan kolom yang ada di matriks A. Caranya bagaimana ya? Oke. Jadi kita lihat di sini, kita cari kolom yang ada leading one-nya. Ini, dan ini. Ya. Tetapi bukan ini yang merupakan basis untuk kolom A, tapi ini kita sesuaikan dengan posisinya di matriks A. Nah, yang satu ini, kolom pertama, berarti kolom pertama A inilah ya basis yang pertama. Kemudian ini kolom yang kedua di R, ya kita sesuaikan. Ini kolom ketiga ya, maka kita sesuaikan dengan kolom ketiga yang di A. Ini adalah basis untuk ruang vektor kolom A ya. Kemudian yang ini ya, ini adalah basis untuk ruang kolom vektor A. Oke. Jadi beberapa yang saya sampaikan tadi adalah pengantar sebelum kita masuk ke vektor eigen dan nilai eigen ya. Dia tidak terlalu kita perdalam ya. Kita ambil secukupnya. Nah, sekarang apa yang disebut dengan eigenvalue dan eigenvektor ya, atau nilai eigen dan vektor eigen. Definisinya adalah ya, jika A adalah matriks n kali n, berarti ini matriks bujur sangkar ya, maka vektor tak 0 x ya, jadi ada vektor tak 0 x dalam Rn, ini R-nya di atas ya, Rn disebut sebagai vektor eigen dari matriks A ya, atau dari operator matriks TA ya, jika XA adalah kelipatan skala dari X, di mana ya, di mana persamaan ini A dikalikan X ya, matriks A dikalikan vektor X sama dengan lambda dikalikan vektor X. Nah, nilai-nilai skalar lambda tadi disebut sebagai nilai eigen ya, dari A. Dan X dinyatakan sebagai vektor eigen yang berkorespondensi dengan nilai eigen. Nah, jika dilihat secara grafik di sini ya, nilai eigen ya, lambda itu akan memampatkan atau meregangkan vektor X ya, vektor X. Jadi kalau memampatkan ya berarti vektor X-nya kalau ini sama ya, ini sama. Kalau ini memampatkan ya. Oh, ini memampatkan ya. Jadi karena vektor X itu yang biru ini ya. Biru ini. Kemudian yang lambda X, lambda ini skalar ya. Nilai eigen ya. Itu lebih kecil daripada 1, maka dia akan memampatkan
vektor X tadi ya. Vektor X itu diperpendek gitu ya. Kemudian ini jika nilai eigennya lebih besar daripada 1, maka kita akan meregangkan vektor X ya menjadi lebih panjang. Kalau ini berimpit ya, ini berimpit berarti ya lambdanya sama dengan 1. Ya. Dan kalau ini lambdanya lebih kecil daripada 1 ya, jadi dia berbalik arah. Ya. Oke. Contoh berikut ya, untuk menunjukkan bahwa vektor X adalah vektor dari matriks A yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda sama dengan 3. Karena jika saya mengalihkan A dengan X, itu akan sama dengan jika saya mengalihkan 3 dengan X. Ya. Jadi A saya kalikan dengan X, ya, itu akan sama dengan, jadi A saya kalikan dengan vektor eigen, ya, A dikalikan vektor eigen, ya, sama dengan eigen dikalikan dengan vektor eigen. Oke. Kalau digambarkan seperti ini, ya. Jadi vektor X-nya itu ini, ya. Nah, nilai eigennya adalah 3, maka dia akan merentang atau memperpanjang X tadi menjadi 3X. Nah, bagaimana kita menentukan nilai eigen dan vektor eigen? Kalau cara tadi kan hanya menunjukkan bahwa satu vektor eigen itu adalah vektor eigen dari satu matriks tertentu, demikian juga nilai eigennya. Nah, prosedur untuk menentukan nilai eigen dan vektor eigen. Ya. Kita lihat teorema di sini, ya. Jika A adalah satu matriks berukuran n kali n, ya, okay. N kali n, ya, maka akan terdapat nilai eigen dari matriks A hanya jika memenuhi persamaan karakteristik matriks. Jadi kita akan kenal di sini sekarang persamaan karakteristik matriks. Kita peroleh dengan mencari determinan dari ini ya, hasil perkalian lambda dengan matriks identitas, kemudian dikalikan dengan matriks A. Ya. Matriks yang hendak kita cari nilai eigennya dan vektor eigennya. Oke, tentu saja kita bisa tuliskan dengan seperti ini. Ya. Lambda dikalikan ini adalah matriks identitas. Kalian tahu ya, matriks identitas adalah matriks yang punya nilai hanya di diagonal utama dan nilainya 1 ya. Di tempat lain nilainya 0. Ya, kalau saya kalikan lambda dengan matriks identitas, saya akan mendapatkan lambda ya. Saya kalikan lambda dengan matriks identitas, lambda, terus ini 0, 0, dan seterusnya ya. Kemudian ini 0, kemudian ini lambda, 0, dan seterusnya, kemudian 0, ini 0, ini lambda, dan seterusnya. Nah, ini adalah lambda, kalikan matriks identitas. Kemudian jika dia dikurangkan dengan A, nah ini didapatkan nilai ini. Ya, oke. Nah, kemudian yang namanya nilai eigen atau eigenvalue itu adalah nilai determinan dari ini, atau eigenvalue adalah solusi dari persamaan karakteristik matriks A. Nah, dari persamaan karakteristik itu ini. Kita lihat aja tadi contoh ya. Oke, ya, perhitungan determinan akan menghasilkan persamaan dalam bentuk polinomial seperti ini, ya. Dan ini dinamakan sebagai polinomial karakteristik dari matriks A. Ya. Dan penyelesaian dari
polinomial karakteristik dari satu matriks akan merupakan nilai eigen dari matriks tersebut. Misalkan ya, saya mempunyai matriks A dengan entry 308-1, kemudian ditanyakan tentukan nilai eigen. Nah, pertama kita buat dulu persamaan karakteristik dari matriks. Ya. Oke, pertama saya operasikan ini dulu ya. Lambda dikalikan I, lambda adalah eigennya. Lambda dikalikan I, saya dapatkan ini. Ya. Kemudian dikurangi A, ini A. Saya dapatkan ya, lambda dikurangi 3, 0 dikurangi 0, 0 dikurangi 8, dan lambda dikurangi min 1, saya dapatkan ini. Nah, selanjutnya kita mencari persamaan karakteristiknya. Nah, persamaan karakteristik apa? Persamaan karakteristik adalah determinan dari ini. Ya. Jadi, determinan lambda I min A ini adalah persamaan karakteristik. Nah, karena ini cuma matrik 2x2, ya gampang saja determinannya ya. Saya kalikan ini, kalikan ini. Ya. Oke. Oke. Jadi dicari determinannya adalah lambda min 3 dikalikan lambda min 1 sama dengan 0. Nah, solusi dari persamaan ini apa ya? Atau akar dari polinomial ini apa? Kita dapatkan bahwa lambda yang memenuhi adalah 3 dan min 1. Nah, ini disebut dengan nilai eigen dari satu matriks. Maksud di sini matriks A. Nah, sekarang diminta untuk menentukan nilai eigen dari matriks sekarang ukurannya 3x3. Sekali lagi, dicari dulu persamaan karakteristiknya. Kita cari determinan dulu ya. Jadi determinan dari lambda dikalikan matriks identitas dikurangi A, kita dapatkan ini. Mencari determinan ya. Saya menggunakan kofaktor di sini ya. Kalian mau menggunakan yang lain silahkan ya, tidak masalah ya. Jadi mau menggunakan baris apapun ya, apapun yang digunakan untuk mencari determinan matriks. Menggunakan matriks kofaktor, saya pakai faktor yang ini. Positif berarti lambda dan dikalikan dengan determinan yang ini. Jadi lambda min lambda, lambda dan ini. Kemudian sesudah yang pertama saya gunakan yang ini. Nah, saya gunakan yang amal di sini faktornya. Ya, karena 0 tentu saja tidak usah dihitung, tidak apa-apa ya. Karena berkaitan dengan 0 itu 0. Kemudian yang min 4 ya. Min 4 ya. Dikalikan dengan cara ini. Dengan determinan yang ini ya. Min 1 0 dan 0 1. Nah, saya dapatkan persamaan ini. Nah, dari persamaan ini ya. Dari persamaan ini sama dengan 0, ini adalah disebut dengan persamaan karakteristik matriks. Kemudian dari situ saya dapatkan nilai lambda sama dengan 4 dan lambda sama dengan 2 plus akar 3 dan 2 min akar 3. Nah, memang lebih mudah untuk mendapatkan lambda jika saya faktorkan seperti ini. Nah, ini contoh saja perhitungan. Jadi saya mencoba mencari apakah 4 ini merupakan faktor ya. Kalau merupakan faktor ya berarti saya masukkan dalam persamaan ini, maka nilai selanjutnya kalau 4 sama dengan faktor berarti 4 merupakan akar ya, berarti faktornya lambda min 4. Kita mencari faktor yang lain ya kita tinggal bagi saja ya. Persamaan karakteristik tadi dengan lambda min 4. Nah, ini contohnya saya dapatkan ini ya. Kemudian ini ya.
Saya faktorkan lagi ya. Contoh ini contoh saja perhitungan. Kalau kalian ingin melihat dari sini ya, saya dapatkan ya dengan menggunakan rumus ABCD biasa. Jadi dari persamaan linear kuadrat AX kuadrat plus BX plus C ya. Nah, oke, saya dapatkan lambda 1 dan 2 seperti itu ya. Nah, sehingga nilai eigenmatriks adalah 4, kemudian 2 plus akar 3 dan 2 min akar 3. Nah, kemudian ada teorema yang mengatakan bahwa jika matriksnya adalah matriks segitiga, maka nilai eigen adalah semua entry yang ada pada diagonal utama. Ya, jadi kalau kita bisa buat matriks itu menjadi matriks segitiga, ya, nah, ini maka entry pada diagonal utama merupakan nilai eigen matriks. Oke. Kemudian teorema yang ketiga, jika A adalah suatu matriks berukuran n kali n, maka berlaku pernyataan berikut ya. Lambda adalah nilai eigen dari A, kemudian lambda adalah solusi dari karakteristik berikut. Jadi determinan dari lambda kalikan I, matriks identitas dikurangi A sama dengan 0. Oke. Kemudian sistem persamaan ini solusi non trivial ya, jadi solusi yang tidak sama dengan 0. Ya. Kemudian terdapat vektor non-0 x, demikian juga sehingga berlaku ini. Matriks A dikalikan vektor non-zero x akan sama dengan lambda dikalikan vektor non-zero x.